Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdanillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu min syururil anfusina wa min sayyiatil a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Qad qalallahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa wasdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Sadaqallahul adzim. Puji rasa syukur kita marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat dari nikmat Islam, iman maupun yang lainnya. Begitupun salawat serta salam marilah kita curahkan kepada baginda kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-temannya yang dirahmati Allah, Maulid Nabi Muhammad ini pantas kita peringati oleh para kaum wanita atau kaum ibu pada khususnya dan umat Islam pada umumnya dalam rangka memuliakan dan menyatakan terima kasih kepadanya. Karena selama hidupnya beliau telah mencurahkan segenap jiwa raganya untuk menyelamatkan kehidupan manusia dari kesesatan, kegelapan, dan kebodohan menuju kehidupan yang lurus, terang benderang, berbudaya, dan beradab menuju kehidupan yang bahagia di dunia dan akhirat. Selanjutnya, sebagaimana kita baca dalam sejarah bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tercatat sebagai nabi yang paling berhasil melaksanakan tugasnya mengemban risalah Allah dalam waktu yang singkat. Dengan risiko yang kecil, namun pengaruhnya yang sangat luas dan terus berlaku hingga sekarang. Karena keberhasilannya yang luar biasa itu, Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya menyampaikan salam dan hormat kepada beliau. Dan kepada kita juga dianjurkan agar menyampaikan salam dan hormat kepadanya. Antara lain melalui peringatan Maulid ini, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bahwa sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Pada ayat di atas pada surat Al-Ahzab, antara akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang patut kita teladani atau ajaran yang di bawahnya yang patut kita ikuti dan laksanakan adalah yang pertama, melaksanakan sholat 5 waktu. Beliau menyatakan bahwa sholat adalah tiang agama. Sholat menjadi pembeda antara seorang muslim dan non-muslim. Sholat dapat mencegah perbuatan yang keji dan munkar. Sholat merupakan mi'rajnya seorang muslim. Sholat merupakan kesempatan manusia berdialog, mengadu, dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang dirahmati Allah, begitupun sholat merupakan amal yang pertama sekali akan ditanya di akhirat. Jika sholatnya baik, maka akan ada harapan amal yang lainnya akan baik. Selain itu, sholat akan memberikan pengaruh kesehatan fisik dan rohani serta kesehatan sosial. Apalagi sholat tersebut dilaksanakan secara berjamaah. Karena demikian pentingnya sholat ini hingga sampai menjelang ajalnya atau menjelang wafatnya, beliau mengingatkan umatnya agar jangan meninggalkan sholat. Pesan yang kedua yaitu menghiasi diri dengan akhlak yang mulia. Dalam salah satu hadis beliau menyatakan,
innama bu'istu lil utamima makarimal akhlak. Bahwasannya aku diutus ke dunia ini untuk menyempurnakan akhlak. Menurut catatan sejarah bahwa pada saat beliau diutus ke muka, seluruh akhlak manusia di dunia ini seperti akhlak orang Romawi, orang Yunani, orang Cina, India, Persia, dan lain dalam keadaan merosot yang disebabkan karena menyembah selain Allah. Perturunkan jiwa nafsu. Kehidupan umat manusia saat itu tak ubahnya seperti binatang yang tidak mengenal halal dan haram dan tidak mengenal tata krama, budi pekerti, akhlak dan sopan santun. Beliau berhasil merubah akhlak yang rusak dan buruk itu menjadi akhlak yang mulia. Di antara akhlak yang beliau ajarkan adalah menghormati, menyayangi, dan memuliakan orang tua, terutama ibu. Ketika ada seorang sahabat bertanya kepada beliau tentang siapakah orang yang harus lebih dahulu dihormati, beliau menjawab, ibumu, 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 sampai 3 kali, dan kemudian bapakmu. Akhlak mulia lainnya yang beliau ajarkan adalah menghormati dan memuliakan tetangga, karena tetanggalah orang yang terdekat dengannya. Akhlak kepada tetangga itu antara lain jika saling bertemu mengucapkan salam, jika diundang agar didatangi, jika sakit hendaklah dijenguk, dan jika meninggal hendaklah diantarkan jenazahnya ke pemakaman. Makanan atau hidangan yang baunya tercium oleh tetangga itu, maka hendaklah air kuah hidangan kita dapat diberikan hidangan tersebut. Selanjutnya, beliau juga menyatakan bahwa seseorang belum dapat dikatakan telah beriman yang sempurna jika perutnya kenyang sendiri, sedangkan tetangganya menderita kelaparan. Selanjutnya, beliau juga mengajarkan akhlak terhadap lingkungan. Beliau mengajarkan agar memelihara dan menjaga kebersihan. Beliau menyatakan bahwa kebersihan adalah sebagian daripada iman. Beliau juga melarang kita buang air di air yang tergenang atau tidak mengalir, agar tidak menimbulkan bau busuk dan menyebabkan penyakit. Selanjutnya, beliau melarang kita buang air di bawah pohon yang berbuah. Beliau juga melarang seseorang menyiksa binatang. Dalam salah satu hadisnya, Rasulullah SAW menyertakan tentang seseorang wanita yang masuk ke neraka karena menyiksa seekor kucing, tidak diberi makan hingga mati. Sebaliknya, ada seseorang yang masuk surga karena memberi minum seekor anjing yang kehausan, hampir mati dengan cara mengambil air dari dalam sumur dengan sepatunya dan memberikannya kepada anjing itu. Beliau juga menganjurkan agar berbuat baik pada tumbuh-tumbuhan. Beliau menyatakan bahwa jika esok akan datang hari kiamat, sedangkan di tanganmu ada benih tanaman, maka hendaklah benih tanaman itu ditanam terlebih dahulu, karena bibit tanaman itu punya hak hidup. Beliau juga menyatakan bahwa memelihara tanaman adalah ibadah. Jika seorang menanam tanaman lalu buah tanaman tersebut dimakan burung atau manusia, maka Allah akan mengampuni dosa orang yang menanam tanaman itu. Teman-teman yang dirahmati Allah, begitupun yang ketiga, yaitu melaksanakan fungsi dan peran sebagai istri atau sebagai ibu. Sebagai seorang istri, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan agar kita menjadi istri yang solihah, yaitu istri yang taat menjalankan perintah Allah, taat kepada suami, menjaga amanahnya berupa harta benda, termasuk diri kita sendiri. Ketika suami tidak ada di rumah, menyenangkan, menjaga kehormatannya, menghormati orang tua dan keluarganya.
Semua ini dilakukan dengan akhlak dan dalam rangka beribadah kepada Allah, dan kita jadikan pelaksanaan tugas-tugas sebagai istri ini sebagai ladang amal guna meraih keriduan Allah pada balasan pahalanya berupa surga di akhirat nanti. Dalam salah satu hadisnya, beliau menyatakan bahwa jika seorang wanita taat kepada Allah dan taat kepada suaminya, maka ia akan dipersilahkan masuk surganya dari pintu manapun yang ia sukai. Selanjutnya, sebagai ibu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan agar kita memelihara kesehatan dan pertumbuhan fisik putri-putri kita, mengisi jiwanya dengan akhlak mulia, mengisi otaknya dengan ilmu pengetahuan, dan mengisi fisiknya dan dengan berbagai keterampilan, yakni mengisi kepala atau otaknya dengan ilmu pengetahuan, mengisi hati atau jiwanya dengan akhlak, menghiasi tangan atau fisiknya dengan berbagai keterampilan, dengan mengidi ketiga ini, maka anak kita akan menjadi anak yang sempurna atau insan kamil yang akan siap menghadapi tantangan zaman yang penuh persaingan. Caranya adalah dengan memberikan teladan yang baik, bimbingan, pembiasaan, dan latihan. Itulah antara lain akhlak dan ajaran yang dianjurkan Allah oleh Nabi Muhammad SAW kepada kita semua, dan dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW ini, marilah kita ingat dan merenungkan dan kita amalkan kembali akhlak dan ajarannya itu, sehingga Maulid Nabi Muhammad ini merupakan momentum introspeksi diri untuk kembali kepada ajaran Nabi Muhammad SAW. Demikianlah sambutan ini saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Jika ada ucapan itu tutur kata yang saya sampaikan ini kurang berkenan, saya mohon dimaafkan, karena yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, sedangkan yang salah itu datangnya dari manusia. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah berbuat salah, sedangkan manusia terkadang berbuat salah. Dan mudah-mudahan kehadiran kita ini mendapatkan berkah dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin ada fakat mini, wallahumma fi ila qawmi thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.